Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, azakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam Senin ini kita bisa berkumpul di Musalla Al-Kautsar THM Tarakan untuk sama-sama mengadakan pengajian. Alhamdulillah, tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan fikih dan kita sudah masuk dalam bab salat. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan apa pengertian dari sholat tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh ketika beliau menyebutkan tentang sholat, bahwa sholat secara bahasa adalah ad-du'a bi khairin, berdoa kebaikan. Qala ta'ala wa sholli alaihim ay adu'uhu lahum. Sholli alaihim artinya doakanlah mereka. Wa syar'an, adapun secara istilah salat itu adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar, wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, dalam riwayat sampai wabarakatuh. Bisyaro itu mahsusotin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi telah kita sebutkan kedudukan manzilatu fiddin, bahwa solat ini mafrudatun khamsun, yang diwajibkan ada 5. Al-zuhru, salat zuhur, wal asru, wal maghribu, wal isya, wal fajar. Dan ini sudah disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala uridat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam shalawatu lailata usriya bihi khamsin, bahwa ketika malam Isra dan Mi'raj, Nabi SAW disyariatkan 50 waktu sholat. Tummana qasat hatta ju'ilat khamsan, kemudian dikurangi sampai menjadi 5. Summanu dia ya Muhammadu, kemudian ada penyeru mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu la yubaddilul qawla ladayya, katanya tidak ada diganti lagi ucapan ini, sudah tetap keputusan ini. Wa inna laka bihadhil khamsin, dan bagi engkau salat yang 5 waktu ini setara dengan 50 waktu. Dan Talha ibnu Ubaidillah, radhiyallahu an, beliau bercerita bahwasanya anna Arabiyan jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'ira ra'si faqala, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni, beritahukan kepadaku, ma faradallahu alayya minas sholati,
apa yang Allah wajibkan kepadaku dari perkara salat ini. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wa inna illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau melaksanakan salat tatawwu di dalamnya. Itulah salat 5 waktu. Tayyib. Kemudian mansilatuhu fid din, bagaimana kedudukan salat ini di dalam agama kita dan apa keutamaan daripada salat tersebut. Nah, ini juga penting kita pahami, karena dengan mengetahui hal ini kita bisa mengenal tentang salat ini, tentang kedudukannya di dalam agama. Manzilatuhu fid din, apa kedudukan salat di dalam agama kita ini. Dan sudah sering kita dengar hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 landasan pokok atau rukun. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Tayyib, hukmu tarikihi, bagaimana sih hukum orang yang meninggalkan salat ini? Sampai-sampai disebutkan bahwasanya ajma'al muslimuna, kaum muslimin bersepakat, ala anna man jahada faridatas shalah faqad kafara wa kharaja minal anil Islam. Ulama semua sepakat, jika ada yang menolak wajibnya salat, maka dia kufur dan telah keluar dari Islam. Jika ada orang mengatakan salat tidak wajib, itu semua sepakat bahwa ini adalah kufur, ucapan kufur dan keluar dari Islam, karena jelas-jelas wajibnya salat tersebut. Lakinnahum ikhtalafu fi man taraka shalah ma i'tiqadi wujubaha. Tapi mereka berselisih pendapat, bagaimana ada orang mereka meyakini bahwa salat itu wajib, tapi mereka meninggalkannya. Kalau ditanya bagaimana hukum salat, wajib itu, tapi kenapa meninggalkan salat? Itulah malas. Tapi wajib, saya berdosa ini karena tidak salat. Maka di sinilah terjadi khilaf di kalangan ulama. Karena ada hadis yang mengatakan inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufru tarkas salat. Pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, atau dalam hadis lain maksudnya, perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kufur. Tapi lakinnar rajiha minal aqwalil ulama, tapi yang paling kuat dari pendapat para ulama, annal murada bil kufri huna kufrul asghar. Yang masuk kufur di sini adalah kufur kecil, alladzi la yukhriju minal millah, tapi ini tidak mengeluarkan dari Islam. Jam'an baina hadil ahadis wa ahadisil ukhra, karena menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang lainnya. Tayyib, itu tentang perkara salat ini. Tayyib, sebelum hal ini kita membahas lebih mendetail, kita akan sedikit membahas tentang muqaddimah bab tentang salat ini. Tayyib, bagaimana tentang muqaddimahnya daripada salat tersebut. Bagaimana sejarah salat. Sebelum kita membahas tentang hal-hal yang rinci tentang rukun-rukun, wajib-wajib, syarat-syarat,
Maka sedikit kita mau berbicara tentang sejarah sholat. Ini penting. Kita paham dulu sejarahnya sholat tersebut, bagaimana sejarahnya sehingga kita bisa memahami pengsyariatan dari sholat ini. Dan satu hal yang harus dipahami, satu hal yang menunjukkan tentang agungnya ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya sholat merupakan ibadah yang Allah syariatkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi sebelum turunnya perintah sholat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan sholat kepada para nabi terdahulu. Jadi mereka para nabi diperintahkan sholat. Namun mengenai tata cara, waktu, tidak disebutkan secara rinci. Sebagaimana doa daripada Nabi Ibrahim, dia berdoa juga agar anak-anaknya mendirikan sholat. Sebagaimana doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah. Apa gunanya ya Tuhan kami tempatkan ini agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan jadikanlah hati sebagian mereka cenderung, dan berikan rezeki pada mereka dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Jadi ini kalau kita baca sejarah antara Makkah dan Taif, Taif kan mereka menyebutkan bahwa Taif itu kebunnya orang Arab, karena penghasil buah-buah yang di Makkah itu daerah Taif. Nah, kalau nanti yang sudah umrah yang ke Taif, di sana itu penghasil buah-buah. Jadi mereka mengatakan, orang-orang Taif, doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencangkup Taif, karena disebutkan warzuqhum minas samarat, dari buah-buahan. Padahal buah-buah yang ada di Mekah itu rata-rata dari Taif. Banyak buah-buah yang berasal dari negeri Taif, dan ini adalah dua daerah yang tidak terpisahkan antara Mekah dengan Taif. Nah, jadi apa kata ulama? Nabi Ibrahim tidak menyebutkan amalan-amalan badan selain sholat. Kalau tauhid jelaslah bahwa memang ini bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika menyebutkan tentang amalan, beliau tidak menyebutkan selain amalan sholat. Ini menunjukkan tidak ada amalan yang paling utama seperti sholat. Coba kita perhatikan perkataan Nabi Ibrahim yang lainnya. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim di tempat di Baitullah, kemudian mengatakan alla tusyrik bi syai'an, jangan kalian mempersekutukan sesuatu dengan aku. Wa tuhhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Coba lihat tentang Nabi Ismail alaihissalam berkaitan dengan sholat ini. Dalam surah Maryam ayat 54-55. Wadhkur fil kitabi Ismail. Sebutkanlah dalam kitab tentang Ismail.
Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana inda rabbih mardiya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk salat, menunaikan zakat, dan dia orang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Jadi semuanya menyuruh tentang salat. Nabi Syuaib apa katanya? Kaumnya mengatakan, "Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid." Apa katanya? Apa kata kaumnya? Wahai Syuaib, apakah salatmu yang menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami dan melarang kami memperbuat apa yang kami hendak perbuat terhadap harta kami? Dan lihat, Nabi Musa alaihissalam, kalimur rahman, orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah pertama yang Allah perintahkannya setelah tauhid adalah salat. Apa? Wa ana tartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu engkau wahai Musa, fastami' lima yuha, dengarkan apa yang diwahyukan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, kata firman Allah. Fa'budni, beribadahlah kepadaku. Setelah perintah tauhid, apa perintahnya? Wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, ini juga perintah pertama kepada Nabi Musa alaihissalam setelah perkara tauhid adalah perkara salat. Ini menunjukkan agungnya ibadah salat. Nabi Daud alaihi salam juga disuruh untuk salat. Fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka ia meminta ampun kepada Rabb-nya lalu menyungkur sujud dan bertobat. Juga diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah terlambat menunaikan salat asar disebabkan kuda-kuda beliau lagi melihat kuda yang indah, kuda yang perkasa. Akhirnya lalai dari salat asar. Beliau menyesal. Apa disebutkan? Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Kami karuniakan Sulaiman kepada Nabi Daud. Ni'mal abdu. Itulah sebaik-baik hamba. Innahu awwaf. Sesungguhnya Nabi Sulaiman adalah dia amat taat kepada Tuhannya. Idh uridu alaihi bil asyil sofinatul jiyad. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari pada waktu sore. Jadi ini perhatian. Suatu sehari Nabi Sulaiman alaihissalam dia melihat bagaimana kuda ini kalau berhenti tenang, tapi kalau berlari maka penuh dengan kekuatan, cepat larinya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Dia mengatakan bahwasanya sungguh aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik sehingga melalaikan aku dari mengingat Tuhanku. Hatta tawarud bil hijab radduha alayya fatafiqa mashabis suqi wa anak. Bahwasanya sampai kuda tertutup dari pandangannya, maka dia berkata, bawalah kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia menebas kaki dan lehernya. Jadi apa kata Imam Ibnu Katsir? Banyak ulama al-tafsir menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tersibukkan dengan penampilan kuda-kuda yang dimilikinya sehingga terlewatkan waktu sholat asar. Akhirnya yang pasti beliau tidak meninggalkan sholat asar secara sengaja, tapi karena lupa. Akhirnya dia suruh panggil kuda-kuda itu,
kemudian dia tebas karena ini melalaikan dia dari sholat. Adapun sholat Nabi Zakaria, Allah berfirman, fanadatuhul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang dia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Ini menunjukkan Nabi Zakaria juga sholat. Tentang Nabi Yunus, falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalau sekiranya dia termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ada yang mengatakan bertasbih di sini maksudnya adalah mengerjakan sholat. Jadi demikian juga Nabi Isa alaihissalam sholat. Perlu diperhatikan, awal disyariatnya sholat kepada Nabi SAW adalah sholat malam. Ini juga mungkin bertanya, sebelum sholat 5 waktu, apa sholat yang disyariatkan kepada baginda Rasul SAW? Maka disebutkan dalam banyak kitab, disebutkan bahwasanya syariat sholat pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW adalah ibadah sholat malam. Perintah tersebut turun kepada Nabi pada permulaan Islam, kemudian diganti dengan mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian para ikhwah azakumullah jami'an, ini berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kita setelah mengetahui tentang hukum dan keutamaan sholat dan kedudukannya dalam agama, kita sekarang masuk ke dalam keutamaan sholat. Jadi kita perlu memahami keutamaan sesuatu sebelum kita melaksanakannya agar jiwa ini semakin bersemangat untuk melakukannya. Ya, kadang kita dengan mengetahui keutamaannya membuat kita bersemangat. Kadang kenapa kita semangat untuk kerja 7.30 kita turun sudah, nanti jam 4 baru pulang. Apa keutamaannya? Karena tahu bahwa itu memiliki keutamaan, memiliki manfaat bagi kita. Kenapa seorang mempertaruhkan nyawanya, bahkan perlu meninggalkan keluarganya 8 bulan. Tanya orang-orang yang pergi di kapal pesiar itu kadang 8 bulan baru boleh pulang, atau berapa bulan. Nah, karena mungkin dia merasa memiliki keutamaan. Tayyib. Sama juga bahwa keutamaan sholat ini. Kenapa seorang pergi haji, bahkan sampai sekarang haji furoda itu bisa sampai bayarnya 400 juta. Bisa langsung naik. Haji furoda ya, ada banyak. Atau yang lainnya. Karena dia mengetahui keutamaan daripada ibadah tersebut. Nah, sama juga kita perlu memahami keutamaan sholat, sehingga ketika kita sholat semakin bersemangat ketika kita hendak melaksanakannya. Disebutkan dalam banyak riwayat tentang keutamaan sholat ini. Bahkan kalau di sini di dalam kitab yang ditulis oleh beliau Ustaz Dr. Firanda, dalam kitabnya ini beliau memiliki buku itu bekal sholat. Ini alhamdulillah ada 2 jilid ya. Alhamdulillah beliau kemarin sempat kirimkan sebagai hadiah dengan syarat sering dibaca, dengan syarat disampaikan minimal bukunya itu dibaca lah.
Saya ingat sekarang beliau punya kitab itu Sirah Nabawiyah 6 jilid. 6 jilid. Insyaallah ini katanya beliau mau ngirimkan, asistennya sudah hubungi, Amir ini ada buku 6 jilid, tapi antum harus ajarkan, kalau tidak diajarkan tidak dikirim. Saya bilang insyaallah bisa lah, ada pondok kita bisa ngajar Sirah Nabawiyah. Tayyib, keutamaan sholat di sini sebutkan 31 keutamaan sholat. Tayyib, kita baca sedikit demi sedikit. Dengan hal tersebut semakin bersemangat kita untuk melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Man hafidhas sholat, barang siapa yang menjaga sholat, maka akan menjadi cahaya dan penyelamat baginya di hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholat, maka tidak ada cahaya baginya dan penyelamat baginya di hari kiamat. Jelas, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-223. Di sini disebutkan An Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya at-tuhuru syatrul iman. Hadis ini juga ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, bahwa at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu bagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah petunjuk. Kalau dalam apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan Arba'in An-Nawawiyah, kenapa sedekah itu dikatakan sebagai burhan, sebagai petunjuk bahwa keimanan seseorang. Perlu dipahami bahwa kita ini mencintai harta. Semua orang itu mencintai harta. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kamu itu mencintai harta dengan benar-benarnya. Saking besar-besarnya mencintai harta tersebut. Tapi ketika seorang muslim dia rela mengorbankan sesuatu yang dicintainya, tidaklah dia mengeluarkan sesuatu dicintainya itu, melainkan dia menginginkan sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari apa yang dia cintai. Maka disebutkan sedekah burhan. Sedekah itu bukti keimanan seseorang. Karena ini kita jangan itu. Halo dulu. Kadang kita begitulah jiwa kita, ya Allah, ya Rabbi. Seperti itu. Ya. Itu menunjukkan sedekah burhan. Tapi memang perlu dibiasakan. Kalau tidak itu maka ada, saya tidak tahu ini kata orang ini. Kenapa itu filosofinya dompet itu di belakang. Ya kalau dompet di belakang ya dianggap mana aja. Diambil di belakang kan dompet itu. Tapi itu benar jelas filosofinya ya, katanya dompet di belakang ya, sehingga tidak inilah. Kamu jangan pikirkan di belakang aja, itu bukan dunia depan. Masuk dari hal ini, kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin, as-sadaqatu burhan, ini bukti keimanan seseorang. Karena tidaklah seorang mengeluarkan harta yang dia cintai, melainkan dia menginginkan sesuatu yang lebih dicintai, berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwanakumullah jami'an, ini penting tentang sedekah ini, bukan main-main perkara ini. Kemudian wasobru diyaun, sabar itu adalah sinar. Kemudian tentang salat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, beliau berkata, "Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam salata yauma baina ashabihi."
Satu hari beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sholat kepada para sahabat. Kemudian beliau berkata, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan minan nari yaumil qiyamah." Barang siapa menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, burhanan menjadi bukti, wa najatan dan keselamatan, minan nari dari api neraka yaumil qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, lam yakun lahu nurun, dia tidak akan memiliki cahaya, dia tidak mendapatkan cahaya, wala burhanu, tidak mendapatkan bukti, wala najatu, tidak akan mendapatkan keselamatan, wa kana yaumal qiyamati, dan dia di hari kiamat akan bersama dengan orang yang tidak menjaga sholat, yaitu bersama Korun, Fir'aun, wa Haman, wa Ubay ibnu Khalaf, dan Ubay ibnu Khalaf. Perhatikan, ini adalah orang-orang yang disebutkan bagaimana Korun sahibul mal, Fir'aun seorang raja dengan kekuasaan yang besar, Haman seorang teknokrat ahli merancang bangunan, Ubay bin Khalaf seorang ekonomi, seorang pedagang yang sukses. Tapi dikatakan karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak melaksanakan sholat, maka diumpamakan orang yang tidak sholat akan bersama dengan mereka. Demikian juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Basyiril al-masa'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumil qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan, misalnya untuk sholat isya dan sholat subuh berjamaah menuju masjid-masjid, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dari 3 hadis ini disebutkan bahwa sholat merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Taib. Sholat merupakan yang berikutnya, keutamaan sholat yang kedua. Sholat merupakan amalan paling utama bagi seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Sa'altun Nabi, suatu saat aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Tanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, itu salat pada waktunya. Kemudian barang siapa memelihara dan menjaga salatnya, maka agamanya akan terjaga, karena salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini keutamaan yang ketiga. Utlu ma huya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baca apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang sering kita dengar, salat itu adalah tiang agama. Benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis tentang salat adalah tiang agama. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2616. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul amril Islam. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamih al-jihad, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Tentunya suatu bangunan jika tiangnya runtuh, maka akan runtuh pula bangunannya. Kita ini, kalau salatnya runtuh, maka runtuh pula bangunan tersebut, karena salat adalah tiang. Maka orang yang tidak salat, kita katakan runtuh agamanya. Walaupun kembali ke hukum yang pertama tadi, jika dia tidak salat karena dia meyakini wajibnya salat, tapi karena rasa malas dan lain sebagainya, maka pendapat yang kuat bahwa dia adalah kufur tapi tidak mengeluarkan dari
Islam. Kecuali kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Nah, ini perkataan yang mengeluarkan dari Islam. Dan yang berikutnya, sholat kewajiban pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Ini kewajiban dari amalan badan. Tetapi kalau dari amalan hati tentunya tauhidnya. Kalau tauhid berupa keyakinan, ini jelas yang dihisab. Karena kalau tauhidnya benar, sholatnya tidak dihitung. Tapi maksudnya setelah dia orang yang bertauhid kepada Allah. Karena tentunya orang bertauhid pasti masuk surga. Itu syarat utama untuk masuk ke dalam jannah adalah bertauhid, menjauhi kesyirikan. Setelah dia berhasil, tauhidnya bagus. Dia orang bertauhid, dia jauh dari kesyirikan. Kemudian yang pertama dihisab adalah sholatnya. Maka disebutkan dalam riwayat hadis At-Tabrani dan dalam riwayat lain disebutkan hadis riwayat An-Nasai At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami' As-Shaghir bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salatu. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi. Jika salatnya baik, apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Wa in fasadat, dan jika salatnya rusak, fasada sa'iru amalihi, maka akan buruk, rusak pula seluruh amalnya. Nah, ini juga yang kenapa kita berusaha untuk membuat pesantren. Kita mau agar anak kita yang terbiasa dia sholat. Karena tentunya ketika dia di pesantren, apalagi masih usia-usia muda, dia butuh pembiasaan, dia butuh teman. Ketika dia lihat temannya, apalagi memang ustazahnya yuk sholat, semua dia lihat teman sebayanya sholat, maka dia menjadi kebiasaan bagi dirinya. Mungkin berbeda ketika dia di rumahnya, dia ditinggal sama orang tuanya, boleh jadi kan lambat-lambat. Tapi ketika dia bersama temannya, dan temannya saling menjaga, ada ustazahnya, ayo semuanya sholat. Dan dicek pun, kalau kita di Putri itu dicek Pak, tapi saya tidak tahu ini urusan perempuan ya, urusan, dia tahu itu bahwa anak ini, katanya saya pernah ini, tahu mereka itu ini haidnya tanggal sekian, ya sampai detail itu. Karena jangan sampai ada yang ini, karena ada pernah dapat kejadian misalnya, sampai seperti itu, ada anak-anak tidak sholat. Waktu saya masih di pesantren yang dulu, itu tidak sholat anak-anak. Tapi kayaknya bilang cek, yang cek itu ada. Ternyata anak itu ini, dia malas aja, dia alasannya halangan. Makanya kita tuh programnya kita katakan itu rahasia kalian perempuan, kita tidak perlu tahu. Itu dicek itu anunya anak-anak. Ada data-datanya itu Pak. Ini maksudnya sekian tanggal sekian. Sehingga ketika terjadi apa-apa, dicek, tahu itu, ini sholat apa tidak. Nah itu juga sampai segitu detailnya para ustaz-ustaz kita di pondok salaf itu untuk menjaga sholatnya anak-anak. Nah itulah juga gunanya Pak, kenapa anak kita dipondokkan, ya. Biar dia kadang tidak pintar, tapi kalau dia sudah terlanjur rajin sholat, itulah yang utama. Kalau yang nomor duanya hafal Al-Quran, ya takalam bila gutul Arabia, bisa hafal Quran. Nanti bagaimana dia menjaga sholatnya. Setelah sholatnya baik, kemudian akhlaknya baik. Setelah itu barulah lanjut ke hafalan Qurannya dan lain sebagainya. Terutama dia juga mendapatkan akidah yang benar, akidah tauhid, keyakinan yang benar. Dan itu akan didapatkan di pesantren-pesantren. Kalau bapak di sekolah umum ya, nah ya saya berapa yang didapat, berapa yang akan mereka dapatkan. Tapi memang butuh perjuangan. Kadang biayanya besar Pak. Ya kadang harus bayar ya sekian, mungkin 600.000 per bulan dan lain sebagainya. Tapi demi anak-anak kita, kenapa tidak? Kenapa tidak kita berjuang untuk hal tersebut? Dan disebutkan dalam riwayat lain, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah yuhasabu bi sholatihi. Ini riwayat lain bahwa pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Fa in sholaha faqad aflaha wa anjaha.
Jika dia sholatnya bagus, dia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, jika dia rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah gagal dan rugi. Tayyib. Ada satu hal yang pernah saya sampaikan, ada sekolah itu dia hitung-hitung. Ada seorang guruman kemarin ketemu. Ustadz, anak saya itu kayaknya hitung-hitung sekolah itu SD saja hampir 50 juta biayanya Ustadz. SD aja itu 40 juta lebih. Mungkin Pak Umar bisa hitung ya, mungkin beliau juga seperti itu. Tamat sampai SD itu 40 juta. Tapi apa dia? Untunglah dia Ustadz. Kalau sholat tidak disuruh. Nah itu lagi, itu untungnya. Dia tidak yang lain bahwa apa? Dia tidak cerita bahwa hafalannya sekian, tidak sekian. Cuma dia bangga satu. Dia keluarkan SD itu aja Pak, 40 juta lebih dia keluarkan. Dia cerita sama saya, ini Ustaz, ini gini. Seorang guru di MAN, 40 juta lebih dia keluarkan untuk SD. SD itu. Tapi dia katakan, untunglah Ustaz, apa anak saya kalau sholat, insya Allah, alhamdulillah. Nah, ini perkara yang baik, Pak. Bagaimana sholat itu dijaga. Dan salah satu sarana adalah di pesantren. Dan memang kalau tidak mampu, belum mampu untuk memasukkannya, maka jaga sholatnya anak-anak kita. Sholat benar-benar dijaga. Dan tahukah kita keutamaan yang keenam, sholat adalah wasiat terakhir dari Nabi kita SAW kepada umatnya. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, coba lihat di Rahikul Maktum itu detik-detik terakhir meninggalnya beliau SAW. Apa kata Ummi Salamah? Ummi Salamah istri beliau SAW radhiyallahu anha qalat min akhiri wasiyati Rasul SAW, dan di antara akhir dari wasiat Rasul SAW, as-shalah, perhatikanlah salat, perhatikan salat, wa ma malakat aimanukum. Nah, ini perintahnya, perhatikan salat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 6 dari keutamaan salat yang telah kita bacakan. Adapun 25 berikutnya akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya tentang keutamaannya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Maka jaga tauhid kita, jaga akidah kita, jaga manhaj kita, jaga salat kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa menjaga salat, demikian juga keluarga dan anak-anak kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.